Kenalin Kak, namaku Muhammad Raffi Zarudin, bisa dipanggil Raffi atau Iza, tapi sekarang seringnya itu Raffi. Athena 009. Nama nama panjangnya. Ini berarti template sama ya sama yang lain kali ya. Nama lengkap, nama lengkap, nama, panggilan, NIM, angkatan, jabatan. Oke. Oke, halo, kenalin gue Hanif Imran Sesarian, bisa dipanggil Hanif, dari angkatan AE22 Apollo. NIM gue 136222032 dan jabatan sekarang di KMPN tuh Ketua Biro Kaderisasi BPP KMPN. Biro Kaderisasi. Ya. Oke Kak, mau nanya nih, Biro Kaderisasi itu biasanya ngapain aja lah? Biro Kaderisasi. Jadi kalau intinya biro gue tuh bertanggung jawab sama untuk melaksanakan dan mengawas semua kaderisasi yang ada di KMPN, entah itu kaderisasi pasifnya misalnya dari Sonic atau mungkin dari sekolah-sekolah anggota. Jadi kami yang laksanain itu. Dan kalau Sonic kami yang ngawasin, ada panitianya. Terus kaderisasi aktifnya juga kami yang ngawasin, misalnya dari ngestaff, orang-orang ngestaff dari mulai dioprek, diawasin keberjalanannya sampai di akhir nanti gitu kami yang ngawasin gitu dari biro kaderisasi. Jadi intinya kami itu ya segala bentuk kader di KMPN, sekolah-sekolahan sama staffing gitu, magang gitu, itu kami yang ngurus. Ini gitu. Jadi termasuk oprek yang untuk wisok itu juga Oh, bukan. bukan ya? Berarti nggak semuanya. Sorry. Paling kami itu skopnya di BPP aja gitu. Kalau di Wisok kan udah dipegang sama panitia Wisok gitu. Jadi mereka yang megang untuk oprek-opreknya. Misalnya kayak tadi yang kemarin oprek magang, oprek staff itu kami yang megang. Terus nanti selama keberjalanan magang sama staff, kami evaluasi terus lah, kami awasin terus sumber daya manusianya apakah aktif, apakah hilang-hilangan, apakah bisa lebih baik lagi gitu. Itu kami evaluasi terus. Itu kerjaan kami sih intinya gitu. Kalau misalnya secara strategisnya gitu. Secara gitu. Jadi intinya itu ya mengawasi gitu ya. Pernah nggak sih ketika ada sesuatu yang cukup kalau dilanjutkan gitu, misalkan terlalu bahaya jadinya perlu turun tangan gitu dari organisasinya? Enggak sih, dari kemarin gue ada 3 subbiro kan. PAB itu yang ngawas yang awal, kaderisasi awal. PSDA yang kaderisasi lanjutan, misalnya buat orang-orang yang bukan di tingkat awal gitu. Selain itu yang pegang PSDA, sama terakhir MSDM tuh buat yang ngedata tadi, yang staffing itu, ngedata keaktifan, performa, kinerja gitu-gitu. Nah selama ini mereka bisa diandalkan lah, jadi gue nggak perlu turun tangan sebenarnya. Jadi kalau intinya kerjaan gue sebagai ketua biro tuh ngadain rapat doang. Sejauh ini ngadain rapat, ngobrol-ngobrol, ngasih arahan, udah itu doang. Ngadain rapat itu dalam periode tertentu, misalkan sebulan sekali gitu rapat gitu, atau kalau misalkan ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan doang? Biasanya sebulan sekali. Cuman kalau misalnya ada yang mau didiskusiin, dibicarain gitu, gue buka juga kadang-kadang. Tapi kalau yang pasti itu sebulan sekali itu pasti. Itu udah mutlak gitu, pasti sebulan sekali. Oke, udah mulai kebayang sih ya. Pertanyaan lain. Pertanyaan bebas saya. Kakak kenapa kok milih teknik Dirgantara? Nah ini mungkin jawaban gue tuh nggak sememuaskan yang lain, karena gue milih AE itu agak panjang sih, nggak terlalu panjang lah. Gimana gue persingkat aja. Gue SMA tuh nyari kan mau kuliah di mana. Mau nyari nih. Gue orang yang suka sama hal-hal yang berbau MIPA lah, IPA sama matematika gitu. Gue lihat nih nama jurusan yang menarik banget, namanya teknik Dirgantara. Ini apa nih? Oh, pesawat-pesawatan. Akhirnya gue SBMPTN di ITB buat ngincar FTMD, buat ngincar AE, terus alhamdulillah dapat gitu. Sebenarnya itu aja. Gue nggak ada sebenarnya pada awalnya nggak ada ketertarikan kepada pesawat dari awal. Pipa gitu, dan yang cukup menarik lah. Ya itu sebenarnya. Gitu. Alasan gue tuh itu gitu. Misalkan di univ lain nggak ada teknik Dirgantara, ini di ITB kok ada teknik Dirgantara sendiri nih, Solo nih gitu ya. Kayak gitu sebenarnya. Iya. Oke, makasih Kak atas waktunya gitu, menyempatkan diri wawancara. Oke.